Assalamualaikum sahabat lovers yang pastinya baik hati, tidak sombong dan juga tidak lupa dengan Sang Pencipta. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya admin ucapkan terima kasih kepada sahabat lovers karena selalu mengikuti perkembangan Subang melalui channel kami. Dan admin sangat bersyukur kepada kalian yang telah mengeklik video ini, yang artinya kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang ini. Dan kalau begitu mari kita kawal kasus ini sampai tuntas. Fakta baru kasus Subang, terungkap aktor pembunuhan Subang sama kasus Aksiana mahasiswa UI. Namun sahabat lovers, sebelum kita lanjut, bisalah kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar channel ini lebih berkembang. Jika sudah, yuk kita simak kembali pembahasannya. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum juga terungkap. Meski hari ini, Senin 31 Januari 2022, memasuki bulan ke-6. Maya Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu ditemukan sudah tak bernyawa pada 18 Agustus 2021 di bagasi mobil Alphard yang diparkir di depan rumah tempat kejadian perkara TKP kasus Subang. Ada kemiripan kematian mahasiswa Universitas Indonesia Aksiana Akadori alias Aceh dengan kasus Subang ini. Bahkan dalam analisa, bisa saja aktor utama kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang sama dengan kasus dugaan pembunuhan di Universitas Indonesia yang hingga kini belum terungkap juga. Kemiripan antara kejadian kasus Subang dan penemuan mahasiswa Universitas Indonesia mengisyaratkan bahwa aktor intelektualnya adalah bisa saja orang yang sama. Kasus kematian Aksiana yang terjadi 28 Maret 2015 atau 7 tahun lalu tidak juga terungkap, sementara jejak digital otopsi dan modusnya sangatlah nyata kemiripannya dan kasus Subang. Kasus Subang sebetulnya memasuki 6 bulan dan sebetulnya lebih berpeluang terungkap daripada kasus Aksiana yang sudah 7 tahun lalu. Terungkap daripada kasus Aksiana yang sudah 7 tahun lalu terjadi. Aksiana meninggal di danau kenangan Universitas, ditemukan mengambang, ada tas ranselnya batu 14 kg dan padahal danau tersebut dalamnya 1,5 sampai 1,7 meter. Jadi diduga Aksiana dijeburkan dalam keadaan tak sadar. Ada kemiripan dengan kasus Subang karena TKP-nya sudah sama, masuk banyak orang. Di kasus Aksiana sudah banyak orang masuk ke kamar kosnya, sehingga polisi kesulitan melakukan penyidikan dan olah TKP. Begitu juga di kasus Subang ada kemiripan, karena TKP kasus Subang juga ternyata sudah dimasuki banyak orang dan acak-acakan sehingga polisi kesulitan, sehingga harus dilakukan olah TKP ulang. Di kasus Aksiana ada petunjuk, tiba-tiba ada surat yang menemukan surat yang isinya berpamitan, sehingga polisi pun menyimpulkan bahwa Aksiana bunuh diri. Namun pihak keluarga tidak mempercaya Aksiana bunuh diri, mengingat banyak luka lebam di wajah dan kepala, bahkan ada darah seperti yang sudah dikebukin. Lalu di kasus Subang adanya handphone Amel yang aktif pada pukul 7:38 waktu Indonesia Barat saat ditemukan mayat korban. Di kasus Subang ini lebih tinggi peluangnya untuk terungkap daripada kasus Aksiana. Karena di kasus Subang banyak sekali petunjuk yang diteliti dalam penyelidikannya. Kemudian kesamaan lain di kasus Subang dan kasus Aksiana, dugaan awal orang terdekat. Ternyata setelah diteliti berkembang karena masih ada jejak yang bukan dari orang yang termasuk dalam saksi. Bisa disimpulkan apakah kasus Subang belajar dari kasus Aksiana karena kemiripannya begitu dekat. Ada orang tidak bertanggung jawab sengaja mengamburkan TKP dan memprovokasinya. Adakah kasus Subang berakhir seperti kasus mahasiswa UI Aksiana? Mudah-mudahan tidak seperti itu.
Nah sahabat lovers, informasi ini admin kutip dalam analisa Anjas dalam kanal YouTube Anjas di Thailand dengan judul Kebetulan atau Dibantu Orang yang Sama, yang tayang pada Minggu 30 Januari 2022. Sahabat lovers, bagaimana tanggapan kalian? Cantum di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video selanjutnya.